Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu wa huwal wahidul azizul ghaffar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqin wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'du, faya ikhwatal Islam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla, al-qail fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Biarkan hari ini kita menghirup iman yang terdalam. Biarkan pagi ini kita menyelam pada lautan kasih Allah yang tiada terbatas. Biarkan saat-saat penuh berkah ini kita nikmati setiap detiknya dengan bahagia, karena kata Allah masih bisa terucap, karena Allahu akbar tetap membahana. Membuat yakin pada Allah menghujam dalam, menghias setiap helaan nafas kehidupan. Maka biarkan bahagia menyapa setiap jiwa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di antara karunia terindah di dunia ini bagi umat manusia adalah keluarga. Allah azza wa jalla berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat ke-21. Dalam keluarga berpadu cinta, padanya bertaut jiwa, darinya Allah Azza wa Jalla ciptakan generasi manusia sepanjang masa. Keluarga adalah unit terkecil dalam bangunan suatu masyarakat manusia. Kuatnya suatu masyarakat, bahkan bangsa dan negara, adalah dengan kuatnya keluarga-keluarga di dalamnya. Bahkan Allah Ta'ala menjanjikan keluarga yang kuat dan soleh akan dikumpulkan kembali dalam surganya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki bersama orang soleh dari bapak-bapak, istri-istri dan anak-anak mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 23. Sebaliknya, hancurnya suatu bangsa dan negara adalah dengan runtuh dan hancurnya bangunan keluarga di dalamnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita menyaksikan demikian gencar, masif dan terstrukturnya upaya global untuk menghancurkan, meruntuhkan bangunan keluarga itu. Merebaknya LGBT saat ini dengan berbagai wasilah, terutama dengan media internet, sesungguhnya adalah upaya menghancurkan institusi keluarga yang pada intinya bertujuan menghancurkan peradaban manusia. Fitrah manusia yang diciptakan Allah berpasangan antara laki-laki dan perempuan hendak diubah menjadi hubungan sesama jenis yang hanya menghasilkan demikian banyak musibah dan mara bahaya. Menyebarnya penyakit HIV dan AIDS yang sangat mematikan adalah akibat dari perilaku homoseksual
dan lesbianisme yang sangat dimurkai Allah ini. Perilaku menyimpang ini hanya mengundang petaka berupa penyakit yang mematikan, kepunahan ras manusia, dan kemurkaan yang Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, sangat menjijikkan perilaku sebagian politisi yang berupaya melicinkan jalan legalisasi kemaksiatan ini dalam bentuk perundang-undangan. Sepertinya saat ini kita kehilangan budaya malu. Banyak orang bahkan bangga dengan dosa. Wallahul musta'an. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak punya malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Semakin miris dengan hilangnya rasa malu ini dengan perilaku di dunia maya saat pengguna media sosial yang semakin giat menerabas semua norma agama dan tata krama tanpa ada batas lagi. Segenggam layar kaca telah menjelma menjadi pintu neraka. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah semakin runyam dengan hantaman terhadap institusi keluarga muslim dengan kampanye nikah beda agama yang bukan lagi sekadar kita pandang dari sudut fikih semata. Namun hal ini telah menjadi wasilah untuk meruntuhkan sendi utama keluarga muslim, yaitu akidah Islam. Apakah kekufuran yang hendak kita wariskan pada anak cucu kita? Belajarlah pada Nabi Nuh alaihissalam yang demikian peka memproteksi generasi dari kekufuran, bahkan justru memberikan ruang, bukan justru memberikan ruang pada kekufuran. Allah berfirman, "Wa qala Nuhur Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara." Nuh berkata, "Ya Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Quran surat Nuh 26 dan 27. Wallahul musta'an wa ilaihil mushtaka. Keadaan menjadi semakin menggeramkan ketika justru banyak pihak yang bukan hanya risih dengan penampilan yang islami, bahkan cenderung fobia dan benci dengan semangat keberislaman. Bahkan simbol sakral sang Nabi tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan bahan olok-olokan, dan bahkan ada yang demikian hina menjadikan nama beliau sebagai iklan miras. Semoga Allah menghinakan mereka sehina-hinanya. Sungguh kondisi ini membuat kita hampir kehilangan kendali. Wallahul musta'an. Namun sesaat kembali sadar bahwa sebesar apapun masalah dan problema itu tidak mungkin lebih besar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin melampaui kodrat dan kemahabesarannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saat kita merayakan Idul Adha dan Haji tahun ini, kita kembali mengingat seorang nabi yang kisah hidupannya lah menjadi latar belakang disyariatkannya ibadah kurban dan haji ini. Dialah Ibrahim alaihissalam. Mari kita belajar dari pribadi yang mulia ini, di mana di zamannya yang menghadapi multi problem yang mungkin lebih hebat dari yang kita hadapi, yang saat belianya telah berhadapan dengan rezim pemuja berhala, kelompok manusia yang tidak memahami kekuatan logika dan hanya difahamkan dengan logika kekuatan. Ibrahim, sang kekasih Allah ini bahkan rela dibakar hidup-hidup demi mempertahankan tauhidnya yang termulia. Nilai ini dipertahankan dan diwariskan kepada anak keturunannya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim telah mewasiatkan ucapan ini kepada anak-anaknya. Demikian pula Nabi Yaqub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Quran surat Al-Baqarah ayat 132. Keyakinan akan tauhid inilah yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang bertauhid adalah keluarga yang memiliki ketahanan dan kekuatan menghadapi segala masalah.
Bukankah mereka bersandar kepada Allah yang Maha Kuat? Sebaliknya, kekufuran dan kemaksiatan adalah faktor utama kelemahan dan kehancuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, as'adakumullah. Semoga kebahagiaan selalu bersama kita semuanya. Kemudian, perkara yang melekat pada tauhid itu sendiri menjadi bagian yang tak terpisahkan darinya adalah solat. Ya, solat penyambung jiwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Solat pelipur segala duka dan lara. Solat pencegah diri dari setiap dosa. Solat pemantik kekuatan tiada tara. Munajat Ibrahim alaihissalam abadi dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal mukarram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minaz thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman yang di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat ke-37. Jangan pernah menyerah, mewariskan ketaatan yang satu ini pada setiap buah hati. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Artinya, perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 132. Kita perlu mengevaluasi solat kita dan menjadikannya lebih berkualitas. Keluarga ahli solat adalah pilar kekuatan bangsanya. Generasi terlemah adalah generasi yang melalaikan solat, yang berakibat jiwanya menjadi liar dan dipermainkan hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti generasi yang jelek, yang menyanyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsu, maka kelak mereka menemui kesesatan. Quran Surat Maryam ayat 59. Demikian pentingnya solat ini hingga Rasulullah SAW mengajarkan, perintahkanlah anak-anakmu untuk solat pada saat mereka berumur 7 tahun, dan pukullah dengan pukulan yang mendidik agar mereka solat saat mereka telah berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Quran hadis riwayat Abu Daud. Tentu proses pembelajaran 3 tahun dari umur 7 hingga 10 tahun telah berjalan lebih dari 1000 hari. Dengan demikian telah melewati lebih 5000 waktu solat, suatu proses yang harus dilalui dengan penuh kasih sayang dan disiplin. Alangkah indahnya nasihat orang tua mengajak anaknya solat. Bunayya tawadda wa qum bis-shalah wa sholli li rabbika taksibu ridah. Idza radiyallahu an muslimin yanalu sa'adata tiwalal haya. Anakku, berwudulah dan tegakkanlah solat. Solatlah untuk Tuhanmu, niscaya kamu dapatkan ridhonya. Jika Allah telah meridhoi seorang muslim, bahagia selalu akan bersama dalam hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin, hafizakumullah. Ketahuilah bahwa Allah telah menurunkan kitab kebahagiaan bernama Al-Quran. Yakinlah bahwa Al-Quran adalah obat segala penyakit, termasuk semua penyakit-penyakit moral yang menggerogoti jiwa generasi pelanjut kita. Allah berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Quran surat Yunus ayat 57. Jadikan diri kita dan anak-anak kita prajurit-prajurit Al-Quran yang beredar sesuai dengan garis edar Qurani, yang hidupnya berjalan di bawah bayang-bayang Al-Quran, yang Al-Quran bukan hanya di sakunya namun juga di dada dan hatinya, yang mengekatkan semua asa dan azamnya. Al-Quran itulah inspirasi dan ia adalah motivasi melecutkan generasi dengan kekuatan ilahi tak tertandingi. Berjihadlah dengan menyebarkan cahayanya yang gemilang. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Quran surat Al-Furqan di ayat ke-52. Niscaya kegelapan akan sirna, kebatilan akan lenyap. Allahu Akbar walillahil hamd. Pendidikan Islam yang paripurna pada setiap keluarga adalah jihad dan perjuangan kita untuk agama, bangsa dan negara. Saatnya kembali ke rumah, menengok setiap ruang hati dan jiwa anak-anak kita, meneranginya dengan kitabullah, mengisinya dengan sunnah Rasulullah, dan menghiasinya dengan akhlakul karimah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, bencana demi bencana, musibah demi musibah, bahkan fitnah demi fitnah menerpa umat dan bangsa ini. Namun kita harus tetap yakin bahwa ada cahaya di ujung lorong gelap itu. Sejarah selalu membuktikan bahwa pertolongan Allah tidak akan pernah terlambat, dan itu bermula dari keluarga pejuang yang melahirkan para pejuang. Saat Al-Aqsa dijajah kaum Salibis dan Al-Quds Yerusalem banjir darah, maka muncullah Imaduddin Zanki membela. Kemudian lahir darinya pahlawan besar sepanjang masa, Sultan Nuruddin Az-Zanki. Dari semangat seorang ayah pejuang Najmuddin Ayyub, lahirlah sang pembebas Al-Aqsa, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dari seorang Sultan Khairun, lahirlah Sultan Babullah, pengusir penjajah Portugis dari tanah Maluku. Dari seorang Sultan Malikus Said, lahirlah sang ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin. Dari keturunan Sultan Agung, lahirlah sang putra tanah Jawa, Pangeran Diponegoro. Zurriyatan ba'duha min ba', wallahu sami'un alim. Allah berfirman yang artinya sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lainnya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat ke-34. Semoga dari rumah-rumah kita akan lahir Salahuddin milenial yang menjadi generasi pembebas Al-Aqsa. Akan lahir Diponegoro dan Hasanuddin masa kini, para penjaga panji-panji tauhid di Nusantara ini, para penebar iman dan kasih sayang, para pembela cinta dan kebenaran, yang takutnya hanya pada Allah yang Maha Kuasa, yang harapnya hanya pada Sang Maha Pencipta, yang impiannya hanyalah menebar bahagia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum min kulli dhanb, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Wahai para ayah, jadilah ayah siaga penuh cinta. Setulus doamu adalah sebening hati anakmu, seindah perangaimu adalah selurus budi pekerti buah hatimu, sekuat harapmu adalah seteguh azam generasi pelanjutmu. Dikaulah penanda ilahi di dunia ini. Wahai para bunda, hadirlah pada jiwa anandamu. Kaulah madrasah, engkaulah pelabuhan hati, engkaulah kasih sejati, engkau benteng jiwa, bahkan surga ada di telapak kakimu. Maka jangan hadirkan neraka dari tangan-tanganmu melalui segenggam layar kaca. Wahai para ananda, petarung zaman, mujahid Al-Quran, majulah ke hadapan, teguhkanlah langkahmu. Akhlak mulia adalah pakaian terindahmu.
Tauhid adalah inti jiwamu. Jihad adalah jalan hidupmu, insya-Allah di surga kita bertemu. Wahai para muslimah sejati, hijabkan raga dan jiwamu. Kehormatanmu adalah segalanya bagimu. Jangan pernah terpedaya pada musang berbulu domba. Gembirakanlah selalu dirimu dengan kitabullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai para penggerak dakwah, satukan tekad, satukan harap, indahkan kata pada saudara. Jangan ada luka di antara kita. Jikapun ada kata menggores jiwa, maka saling maaf menyatukan segala asa. Bukankah Allah menyifati mereka yang bertakwa kepadanya melalui firman-Nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Wahai kaum muslimin, kitalah garda terdepan bangsa ini. Jagalah negeri warisan para pejuang ini, Nusantara tercinta. Biarkan setiap jengkalnya bertasbih dalam tasbih semesta. Hadirkan cinta dari setiap rumah kita. Negeri ini akan jaya biiznillah dengan keluarga yang kuat, penuh berkah dalam iman dan bertahta pada setiap jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari Idul Adha ini, Idul Kurban yang mulia, mari semakin dekat pada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kurban. Ibadah kurban disyariatkan pada hari ini dan 3 hari setelahnya. Mari laksanakan dengan cara terbaik sesuai tuntunan syariat. Akhirnya, marilah kita menengadahkan jiwa, memohon dan berdoa pada Allah Sang Penggenggam semesta. Ya Allah, ampuni kami, hanya itu perintah kami. Dosa kami melangit, namun ampunan-Mu melebihi langit dan bumi. Ya Allah, jagalah tanah suci kami semuanya, Makkah dan Madinah. Jangan biarkan tangan-tangan kotor menebar nista padanya. Allahumma ya Allah, kembalikan dan merdekakan segera Al-Aqsa. Hadirkan jiwa